Tapi gue bingung nih, apakah nanti Sades akan keluar versi kabel ya dengan harga yang lebih murah? Kita tidak tahu. Ya. Oke, ini kayaknya sedang terjadi sebuah perang bisnis ya antara brand keyboard ternama di lokal sini ya. Yang mana kemarin itu gue datang sebuah keyboard versi kabelnya, sekarang datang versi wirelessnya dari brand lainnya gitu. Bukan brand yang sama, dan ini adalah brand yang gue mau bahas kali ini gitu. Gue nggak tahu kenapa. Apa mungkin ada kayak semacam salip menyelip untuk bisnisnya yang kemarin gue dapat kabelnya. Kayaknya tiba-tiba yang ini gue mau bahas. Gue ambil yang wirelessnya gitu. Oke, so tanpa panjang lagi, ini adalah keyboardnya yang akan kita bahas di video kali ini. Ini adalah Sades Kunai. Tapi sebelum gue lanjutin pembahasannya, gue mau kasih tau dulu untuk kalian yang baru aja mampir ke channel Nyantai, gue jelasin dulu apa itu channel ini. Jadi di sini adalah channel teknologi yang bahas nyantai aja tentang review ataupun riset sesuatu ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan channel kita, bisa aja subscribe dulu ke channel ini, karena di tiap Rabu dan Jumat ada video terbaru dari kita, dan pastinya juga aktifin notifikasinya ke all. Karena kalau selain dari hari Rabu dan Jumat kita ada upload, ya kalian tinggal nonton aja dari notifikasi yang kalian sudah setting di situ. Oke, ini adalah keyboardnya Sades Kunai yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama kita lihat case-nya dulu, kotaknya dulu. Apa yang ditawarkan dari Sades Kunai ini? Pertama dari layoutnya di sini udah jelas banget, dia menggunakan layout 68 keys, sama kayak kompetitornya yang udah keluar duluan versi kabelnya. Kedua ada RGB-nya, dan di sini ada penjelasan modenya. Di sini ada 3 mode, Bluetooth yang wireless 2,4 GHz sama Type-C-nya atau mode kabelnya. Sesimpel itu aja. Di bagian belakang di sini ada beberapa fiturnya, fitur yang udah wajib ada pada keyboard minimalis sekarang, kayak modenya, terus keyboard layoutnya, penjelasannya, terus ada item RGB-nya, terus full anti ghosting harus ada banget, apalagi keyboard sekarang, ada onboard memory custom sama hot swappable switch. Dan di samping sini ada beberapa spesifikasi yang menurut kita tidak penting-penting amat, dan di sebelah kanannya ada kombinasi. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti warna RGB-nya atau enggak ganti mode Bluetooth ataupun mode kabelnya, bisa aja langsung dari sininya. Oke, kita lanjut aja ke keyboardnya. Keyboard dari sini gue udah keluarkan. Ini adalah keyboardnya Sades Kunai 68 keys yang menurut gue cukup menarik dengan kombinasi warnanya adalah putih dengan biru muda. Yang mana ini sebenarnya sama juga kayak kompetitornya pernah keluarin, tapi tidak apa-apa. Ini adalah versi murahnya di seri 68 keys. Seperti itu. So, apa yang menariknya dari si wireless modenya, bukan si Sades Kunai kali ini? Yang pertama tadi udah wireless mode ya, nggak cuma kabel aja. Dan dia sekarang untuk hot swapnya yang gue tahu ini udah menggunakan hot swapnya dari Gateron. Jadi ketika kalian mau ganti-ganti switch itu udah enak banget karena hot swap Gateron itu universal. Ditambah juga PCB yang dipakai pada Sades Kunai ini, dia itu menggunakan PCB 5 pin. Jadi untuk switch yang menggunakan 5 pin itu aman banget, atau enggak kalian punya 3 pin doang, ya itu tinggal colok aja gitu. Pertama kita lihat dari bodinya dulu. Bodinya di sini sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman yang kalian notice di sebelumnya ada lubang kotaknya sekarang digunakan. Pertama untuk sebelah sininya, dia ini ada untuk si dongle-nya, tempat untuk dongle USB-nya, tempat yang menarik ya, jadi nggak gampang hilang kalau kalian bawa-bawa. Dan di bagian bawah sini ada untuk switch modenya. Di bagian samping kanan ini pun juga ada penjelasan nama keyboardnya, yaitu Sades, tapi tidak ada tulisan Sades Kunai. Sades Kunai-nya cuma tulisan di sininya aja, stikernya Kunai SK868. Oke, kita bahas ke sisi atas ya. Pertama dari keycapsnya dulu. Keycapsnya menurut gua kurang lebih sama aja. Sama, maksudnya bukan sama di konotasi jelek ya. Sama udah jadi standar lah untuk di brand-brand lokal sekarang. Dia menggunakan semacam double shot VBT juga di sini, tapi ya beberapa potongannya agak kurang rapi, dan dia juga tembus untuk RGB-nya ya, escape-nya kalian bisa lihat di sini. Ya udah, itu aja sih yang kita bisa notice. Tapi untuk legend-nya di sini pun juga cukup banyak, karena pastinya kan dia ada 3 mode koneksi ya. Di sini ada Bluetooth, kita bisa sambungkan ke 3 buah device sekaligus, dan di sini ada mode wirelessnya. Di sini cuma sekedar indikator aja sih. Jadi ketika kalian ganti ke mode wireless dan keyboard ini belum ke connect ke laptop ataupun PC manapun, ya kalian tinggal colok aja si dongle-nya dan dia bakalan otomatis. Ini cuma sekedar koneksi aja ya, indikator koneksi aja. Kalau misalnya belum koneksi dia bakal kedap-kedip. Dan sebelah kanan ini pun juga ya kurang lebih sama lah kayak keyboard yang udah kalian bisa temukan. Di sini ada untuk mengatur speed RGB-nya, ini ada custom profile-nya juga di sini, dan di sini untuk mungkin warna-warnanya seperti itu yang kalian bisa coba sendiri.
Dan khusus untuk mode kabelnya sendiri pun kalian juga bisa mengatur makronya ataupun settingan RGB-nya langsung dari softwarenya yang bisa kalian download langsung dari official websitenya si Sades. Yang mana kalau gue udah cek sendiri, Sades Kunai ini memiliki software yang menurut gue udah cukup rapi. Paling penggunaan fontnya aja sih ya yang agak salah gitu. Malas masukin ini ya font-font bebas Myriad kayak gitu-gitu. Jadi agak sedikit old gitu. Tapi masih enak dibaca, tenang. Dan selanjutnya di bagian switch. Si Sades Kunai ini menawarkan 3 buah switch dari Gateron, yang mana menurut gue keren banget. Pertama ada merah, kedua coklat, dan yang terakhir dia itu bukan biru, melainkan yang warna kuning. Ya udah sih, menurut gue nggak ada banyak yang dibahas lagi dari keyboard ini. Pastinya gue yakin juga kalau kalian mau beli keyboard ini tujuannya ya pasti bakalan dimodifikasi. Setidaknya kalau untuk sandaran aja ya nggak masalah. Ini feelnya gue enak. Gue dapet yang ini adalah yang brown unit ya, brown switchnya. Jadi feel tactile dari Gateron kurang lebih sama aja dari brown yang udah kalian coba pastinya juga. Ya, kita mungkin langsung bahas kesimpulannya aja kali ya. Kita nggak usah panjang lebar lagi. So, why Sades ngeluarin Sades Kunai ini? Versi keyboard minimalis. Ya, anyway ini juga keyboard pertamanya mereka sih ya untuk di ranah minimalis. Biasanya itu dia main di ranah-ranah yang heboh gitu. Cuman datangnya si Kunai ini menurut gua menjadi pasar baru lagi, menambah kompetitor baru lagi di dunia minimalis yang kita tahu udah ada dari brand R sama brand F sama beberapa brand yang tidak main di brand besar tapi dia cukup notice sama anak-anak keyboard. Jadi ditambah lagi sekarang ada Sades. Jadi mungkin ini awal mula untuk di 2022 kali ya. Keyboard modifikasi semakin besar lagi karena dari pemainnya pun semakin banyak. So, apakah dengan harga 750.000 adalah harga yang worth it kalau kita misalkan pengen upgrade dari versi kabel yang sebelumnya itu? Menurut gue sih worth it aja karena di sini yang pertama itu bukan pilihan lo yang bisa upgrade sendiri ya. Lu kalau misal mau ganti ke wirelessnya lu perlu kayak semacam switchnya lagi, terus perlu tambahin baterai. Ini udah pakai mode wirelessnya, udah punya baterai sebesar 2000 mAh. Udah gitu untuk hot swappable-nya pun yang sebelumnya kan pakai Outemu, sekarang udah pakai di Gateron. Jadi kalian nggak usah perlu repot-repot lagi. Jadi dari harga yang di bawah 500 naik ke 700 ribuan, menurut gue ini adalah harga yang sangat worth it untuk kalian miliki. Tapi gue bingung nih, apakah nanti Sades akan keluar versi kabel ya dengan harga yang lebih murah? Kita tidak tahu ya. Tapi udah, kita bakalan sedikit bahas ya, bandingin aja karena di sini udah ada versi sebelahnya. Mungkin kalau Eko bisa ngeblur kalau ada nama-namanya, tolong di-blur aja. So ini adalah keyboardnya, versi kabel ya. Versi kabel ya Gere. Ini dari brand apa Gere kira-kira? Jangan diomongin. Nggak tahu sih. Lo nggak tahu. Pokoknya ini versi kabelnya. Ini sorry nih kalau ada yang tersinggung, tapi ini adalah kurang lebih 11-12-nya lah, mirip banget kalau gue bandingin. Di sini tuh layoutnya sama, ukurannya sama, posisinya pun sama. Ya. Suaranya beda. Ini warna merah. Nah, ini merah. Gue dapat Gateron merah yang ini. Ya kurang lebih itu sih. Dan di bagian belakangnya pun penempatan stikernya pun sama ya, sepertinya. Tuh penempatan stikernya pun sama sepertinya. Nih lihat ini di sini. Di bagian sini pun juga sama. Nah seperti itu. Dan ini pun juga sama nih. Dan sini pun juga sama nih. Jadi sebenarnya mau perang bisnis ya. Kelihatannya yang mana dulu dia dapat. Gue yakin nih si Sades sebenarnya udah dapat nih Kunai untuk dari waktu sebelumnya. Cuman gue rasa memang dia rencananya itu keluar di waktu-waktu terdekat ini. Jadi ya pintar juga lah si yang ini ngambil waktu duluan untuk rilisnya. Tapi tidak masalah, itu kan versi kabel ya. Sekarang hadir versi wirelessnya. Atau mungkin dia kolaborasi, ya kita tidak tahu ya. Waduh. Ya, jadi kalau menurut kalian gimana nih dengan persaingan keyboard mekanikal seperti ini? Bentuk sama, paling ini adalah opsi wirelessnya aja. Dengan harga yang menurut gue masih oke di 790.000. Kalian tinggal beli, kalian modifikasi yang kalian suka, kalian mau ganti case-nya, ganti switch-nya, ganti keycaps-nya, itu bebas banget, enak karena di sini udah universal banget. Paling kalian perlu perhatikan di bagian keycaps yang switch ini, yang shift-nya ini dia agak boncel, jadi kalian mau cari keycaps yang pack-nya itu harus punya si shift yang boncelnya ini. Itu perlu diingat-ingat lagi. Dan yang terakhir ya kalau kalian mau cuma sekedar loop aja, gue rasa ini adalah keyboard yang enak juga. Secara standarnya pun enak buat dilihat. Fontnya itu dia nggak pakai font alay, paling banyak legendnya aja, maksudnya tambah-tambahan shortcutnya gitu.
Oke, mungkin itu aja video gue kali ini, video pembahasan dari Shades Kunai. Tidak banyak yang kita oprek-oprek karena memang kurang lebih sama. Dan mungkin itu aja video gue juga dari channel Nyantai ini. Jadi akhir kata, subscribe ke channel Nyantai kalau kalian belum. Video baru kita ada di hari Rabu dan hari Jumat. Dan untuk sosial medianya silahkan aja follow Instagram kita di Nyandote. Dan juga subscribe join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Alien WTS. Sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye-bye.